Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat dan bahagia. Oke, kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata modul pelatihan, yaitu menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Tujuan dan materinya, tujuan belajar topik Merdeka Belajar dalam pelatihan mandiri kurikulum Merdeka adalah memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Untuk materi kali ini dibagi menjadi 5 modul, yaitu modul pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, modul kedua mendidik dan mengajar, modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, modul keempat melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti, dan modul yang terakhir yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita bahas yang pertama, yaitu modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Tentu saja dalam modul ini yaitu ada beberapa subbab. Yang pertama adalah mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru. Dan yang ketiga adalah ingin menjadi guru seperti apa saya. Ini adalah modul tentang refleksi terkait dengan diri kita sendiri. Yang pertama adalah merefleksikan diri dan perannya sebagai pendidik. Untuk mengenali karakter dan kebutuhan murid untuk menjadi manusia merdeka. Jadi, dengan mengenali dan kebutuhan murid untuk menjadi manusia merdeka itu bersandar pada kekuatan lahir batinnya murid. Pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Guru perlu merefleksi kekuatan dan kelemahan yang dipunyai untuk mencapai tujuan pendidikan itu, yaitu sebagai pendidik kita harus paham karakter dan kebutuhan guru untuk mewujudkan manusia yang merdeka. Yang pertama adalah merefleksikan diri sebagai pendidik, yang selanjutnya adalah apa peran saya sebagai guru. Lalu bagaimana mewujudkan pendidikan itu, ini bisa tercapai dari kegiatan-kegiatan yang di kelas. Semangat guru mengajar dan mau belajar menjadi awal dari semangat murid saat ini maupun masa depan. Harapan guru terhadap murid yaitu menjadi manusia yang masa depan yang tentu akan berbeda setiap zamannya. Yang berikutnya, guru hadir dalam kelas secara utuh karena akan membentuk kebudayaan masa depan dan mendidik murid sama dengan mendidik rakyat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Sebab yang ketiga yaitu ingin menjadi guru seperti apa. Nah, ini kita bisa merefleksikan diri dulu waktu kita menjadi murid, guru idaman seperti apa yang kita idam-idamkan, atau guru seperti apa yang kita tidak suka terkait dengan kondisi saat itu. Dari situ kita bisa membayangkan eee, guru yang baik yang seperti apa dari sudut pandang murid. Ingat kembali awal menjadi murid, ingin menjadi guru seperti apa. Jadi ketika kita menjadi guru, awal-awal guru itu cita-citanya ingin seperti apa. Ini juga perlu kita refleksikan kembali. Sekarang setelah menjadi guru, apakah ini sudah sesuai dengan harapan di atas, harapan sebagai guru, dari sudut pandang murid maupun dari pandang guru pada saat awalnya. Kalau sudah, apakah kita sudah menjadikan guru yang menyenangkan? Sudahkah sesuai dengan perkembangan zaman dan sudahkah sejalan dengan tujuan pendidikan? Nah, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, dan pikiran atau intelektual, serta tumbuh anak atau jasmani. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan didefinisikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan tumbuh anak. Modul yang kedua menjelaskan tentang mendidik dan mengajar. Sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Mari kita merefleksikan mengenai praktek mendidik dan mengajar. Mulai dari mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Untuk sebab yang pertama di modul yang kedua ini, yaitu mendidik menyeluruh, kita bisa mendefinisikan dari kata pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat baik lahir dan batin. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan juga diartikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya
murid, ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, terus murid menjadi 2 garis, kalau kita tuntunan itu akan dilihat dari 2 garis, yaitu garis dasar atau potensi atau kekuatan dan garis keadaan, yaitu kondisi kesempatan. 2 garis tersebut menyatu yang disebut dengan konvergensi. Yang kedua, yaitu pendidikan selama 1 abad. Kita merefleksikan dalam 1 abad ini, pendidikan yang ada di Indonesia itu merupakan pendidikan kolonial Belanda, di mana cirinya di sana ada perintah, ada sanksi, fokusnya cenderung pada pengetahuan atau kognitif, diskriminatif terhadap pribumi, materialistis, individualistis, dan intelektualistis. Ciri-ciri ini kalau masih kita lakukan berarti kita masih menggunakan pendidikan peninggalan kolonial Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, memperkenalkan sistem Amung dalam pendidikan, yaitu yang humanis dan transformatif. Di sini dipedomani menjadi 3 hal. Yang pertama adalah ing ngarsa suntolodo, artinya seorang guru di depan harus bisa menjadi contoh. Ing madya mangun karso, ketika seorang guru berada di tengah-tengah muridnya, dia menjadi penyemangat atau pendorong. Dan tuturi handayani, yaitu di belakang guru memberikan dorongan murid agar mandiri dan merdeka. Pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis. Artinya adanya pikiran rasio, olah rasa atau sosial emosional, adanya kerakyatan atau pendidikan kultural. Yang kedua, selain humanis itu kerakyatan. Artinya pendidikan itu pendidikan yang kultural, yaitu pendidikan berdasarkan garis bangsa dan budaya. Dan yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah kebangsaan. Artinya pendidikan menjadikan bangsa yang setara dengan bangsa yang lain. Sebab yang ketiga yaitu menjadi manusia secara utuh. Maksudnya apa? Manusia itu memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Maka pendidikan seyogyanya memenuhi kebutuhan tersebut. Kita lihat definisi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Tentunya dalam pendidikan itu yang dibangun tidak hanya budi pekertinya atau bahkan pikiran saja, tetapi juga jasmani. Kebudayaan merupakan hasil budi manusia secara lahir dan batin yang dipengaruhi oleh alam dan zaman. Jadi perkembangan budidaya atau pekerti atau olah rasa atau karakter maupun pikiran atau olah cipta dan kemauan atau olah karsa, jasmani atau olahraga merupakan bentuk pendidikan yang holistik, yang menyatu, yang menuntut menjadi manusia utuh dan merdeka. Jadi pendidikan yang diharapkan agar menjadikan manusia secara utuh itu yang memenuhi pendidikan budi pekerti, pikiran, jasmani, serta olahraga itu ya. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Bagaimana pendidikan yang selalu mengupayakan perubahan, perbaikan, dan merangkul bakat dan keunikan setiap individu? Maka perlu kita pahami tentang apa itu kodrat murid dan trikon. Continue, convergent, dan concentrate. Oke, untuk yang pertama, kodrat manusia yaitu dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak. Begitu juga pendidikan harus mampu potensi yang ada pada murid. Harus mampu mengembangkan potensi yang ada murid. Pendidikan perlu menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam merupakan kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Jadi setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda, maka pendidikan atau tuntunan guru atau guru memberikan pengalaman pelajaran harusnya sesuai dengan tempat tinggal murid. Jadi mensinkronkan kodrat alam. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman berhubungan dengan isi atau muatan, irama, atau cara belajar pendidikan sesuai zamannya. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Perubahan zaman ini adalah berpengaruh terhadap cara kita mendidik dan mengajar murid. Keterampilan abad 21 yaitu berpikir kritis, solutif, kreatif, dan inovatif, komunikatif, serta kolaborasi harus kita dapatkan di dalam pendidikan abad 21 ini.
Subbab yang kedua pada modul yang ketiga yaitu trikon. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pada kita untuk menuntut murid sesuai dengan alam dan zaman dengan asas trikon. Apa itu trikon? Yang pertama adalah kontinu, yang kedua konvergen, yang ketiga konsentris. Artinya kontinu itu pendidik menuntut murid dengan perencanaan dan pengembangan secara kesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Sedangkan secara konvergen, pendidik menuntut murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Sedangkan konsentris artinya pendidik menuntut murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya sendiri sebagai pusatnya. Oke, untuk modul yang berikutnya yaitu modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Guru harusnya memahami murid sebagai individu yang utuh dengan segala latar belakang dan mengupayakan proses belajar murid. Maka kita perlu memahami tentang budi pekerti, teori konvergensi, dan pengaruh pendidikan. Yang pertama kita bahas adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti diartikan juga perpaduan cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti dibentuk oleh keluarga sebagai fondasi utamanya, sekolah sebagai menemukan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan, dan serta masyarakat. Misal murid yang malu saat mengemukakan pendapatnya, maka bisa mengasah akal bagaimana pentingnya untuk berani mengasah perasaan dan perilaku yang berpikir dan memunculkan kehendak. Kemudian mempertimbangkan berani untuk mengungkapkan pendapat. Itu contoh dari budi pekerti. Yang kedua adalah teori konvergensi. Apa itu teori konvergensi dan pengaruh pendidikan? Pendidikan terkadang melihat anak bisa tidaknya dengan peringkat kelas atau ranking ya. Maka Ki Hajar Dewantara mengungkapkan teori konvergensi yang didasarkan atas dua teori, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa sendiri yaitu teori yang menganggap bahwa kodrat anak bagaikan kertas kosong yang dapat diisi pengetahuan dan keterampilan oleh guru sekehendaknya. Sedangkan teori negatif yaitu kodrat anak dianggap telah terisi penuh oleh tulisan dan coretan. Teori konvergensi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini memadukan antara teori tabula rasa dan teori negatif. Jadi kodrat manusia dianggap sebagai kertas yang telah terisi tulisan yang samar dan belum jelas maksud dan artinya. Maka tugas pendidikan adalah menebalkan dan menjelaskan maksud tulisan yang samar dengan tuntunan terbaik. Tulisan samar ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian biologis, rasa takut, berani, atau perasaan manusia yang ini tidak berubah. Uh, Suka, bahagia, dan sebagainya. Ini bagian biologis yang tidak berubah. Sedangkan tulisan yang samar kedua disebut dengan bagian intelligible. Artinya bagian ini mencakup tentang pengetahuan dan keterampilan manusia itu sendiri atau murid. Di mana pengetahuan dan keterampilan ini bisa berubah sesuai dengan keadaan atau pendidikan. Yang kelima adalah modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul ini pedoman menerapkan prinsip dan praktek pembelajaran yang mandiri dan kontekstual berdasarkan pengalaman dan pengamatan di sekitar, serta agar pengalaman di kelas memiliki dampak di masa depan. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia dan menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Oke, untuk yang pertama, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia, di mana pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alam. Kemerdekaan murid merupakan kunci mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pastikan praktek pembelajaran menyiapkan murid untuk mengisi zamannya.
Tentu saja dalam sistem pendidikan yang disampaikan oleh Gajah Dewantara yaitu sistem Among, di mana sistem ini mementingkan proses belajar, ini didasarkan pada 2 yaitu kodrat alam dan juga kemerdekaan. Kodrat alam artinya syarat mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid, sedangkan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir batin sehingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Among sendiri berasal dari kata momong yang berarti merawat tulisan kasih sayang, membiasakan kebiasaan, baik dari sertai doa dan harapan, atau dari kata among, yaitu memberikan contoh baik tanpa mengambil hak murid, atau juga kata ngemong, yaitu proses mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disiplin. Jadi, sistem among ini tidak hanya dilihat dari metode saja, tapi juga secara pemikiran. Lalu bagaimana mewujudkan merdeka belajar di abad 21? Kita ketahui abad 21 perlu kompetensi yang dimiliki oleh murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Kompetensi ini bisa didapat dengan murid merdeka dalam belajar, menggali pengetahuannya dengan bimbingan guru. Tuntutan pembelajaran abad 21 yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Kemampuan abad 21 terdiri dari kemampuan memecahkan masalah, kognitif kompleks, dan sosial emosional. Kompetensi mendasar untuk mencapai kompetensi ini adalah literasi, yaitu bahasa, matematika, sains, digital, finansial. Kompetensi untuk mandiri, yaitu mengenal diri, mengetahui apa yang diketahui atau tidak, strategi meningkatkan, dan pengetahuan keterampilan. Pola pikir pembelajaran grow atau grow mindset yaitu keyakinan untuk terus berkembang dan prestasi dengan berusaha maksimal. Pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berbasis proyek. Bagian yang kedua dalam model yang kelima yaitu menciptakan lingkungan belajar terbaik murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan pikirannya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Guru membimbing murid tidak hanya berkembang kognitif saja, tapi juga berkembang karakter, budi pekerti, dan budaya bangsa. Dengan adanya budaya bangsa ini tentunya akan memperbaiki bangsa itu sendiri. Lalu peran keluarga, sekolah, dan masyarakat atau disebut dengan trisentra dalam pendidikan. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Trisentra pendidikan yaitu alam keluarga sebagai tempat mendidik dasar budi pekerti, alam perguruan yaitu menghasilkan pengembangan intelektual dan emosional serta perantara alam keduanya, dan alam masyarakat ini mengaktualisasikan diri murid dan mengembangkan watak murid. Alam masyarakat semakin luas karena perkembangan teknologi seperti internet. Demikian untuk pemaparan terkait dengan modul 1 sampai 5. Mohon tanggapan video ini dengan melengkapi kalimat berikut ini dalam kolom komentar. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir titik-titik disilahkan isi, ternyata titik-titik. Yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.